Hai siapapun yang dengar video ini. Ya, aku tahu video ini gelap, tapi aku sengaja bikin video ini supaya aku mau meluapkan apa yang aku rasain. Aku mau share pengalaman dimana aku kenal dengan satu laki-laki baru. Dia orang Medan. Dia satu gedung kerjaan dengan aku. Kita pertemuan pertama tuh kita pokoknya selalu ketemu gitu kan, papasan. Terus ya udah akhirnya dia minta nomor aku. Singkat ceritanya, aku mulai deket sama dia, tapi deket yang cuman ya udah gitu, yang yang deket aja, yang kita udah ngobrol kalau nggak ada komitmen gitu, maksudnya ya udah kayak temenan aja gitu kan, sepakat ya. Tapi si laki-laki ini aku nggak paham ya, dia tuh selalu posesif gitu. Kayak misal dia tanya aku di mana gitu kan, aku bilang aku lagi kumpul sama teman-temanku. Maaf batuk ya. Nah terus dia selalu ngomong, dia selalu nuduh aku yang enggak gitu kan. Ngapain kau di sana, di mana kau, sama siapa kau gitu kan, kayak gitu. Terus aku mikir dong, kayak ini orang apaan sih gitu kan. Ya udah, kita sempat sampai berantem gitu kan, sampai karena nggak nyaman gitu, maksudnya kayak lo tuh bukan siapa-siapa gue gitu kan, kayak gitu. Nah terus akhirnya baikan lagi lah gitu kan, dan aku juga ya udah gitu kan, ya udah. Terus yang kedua kalinya aku tegasin dong kalau kita ini bukan siapa-siapa gitu kan, kalau kita ini sekedar teman ya, aku bilang gitu kan. Terus kata dia iya. Terus ceritanya semalam kita tuh janjian, dibilang dia kan kerjanya kadang suka keluar. Nah terus katanya dia pulang di jam 9. Dia pulang di jam 9 malam. Terus kita janjian, ya udah, dia tanya aku di mana, aku masih di kamar. Aku bilang kenapa, ya udah siap-siap lah katanya, aku ini udah jalan pulang, kata dia gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah pas aku udah siap nih, kayak dia ngomong, aduh katanya sakit otakku, katanya aku dibawa makan dulu sama abangku, kata gitu kan. Ya udah dong, ya udah. Terus udah gitu, ya udah deh, aku bilang aku mau ke teman-temanku aja dulu, aku gituin kan. Pergilah main aku ke teman-temanku sampai di jam berapa gitu, dia masih ngechat. Dia nanya kayak gini, kamu di mana gitu kan. Aku di ini, dia satu tempat di daerah Jakarta Barat. Terus mulai itu dia, ngapain kau di sana, sama siapa kau di sana, mulai kayak gitu lagi kan. Terus kayak aku aja, maksudnya kayak dia di mana aja gue nggak peduli gitu, dia mau ngapain atau sama siapa gitu kan, gue nggak peduli gitu. Kayak ya itu kan maksudnya kayak urusan masing-masing gak sih gitu kan. Terus dari situ ya udah, singkatnya kita chat panjang lebar sampai di jam 3. Sampai di jam 3 dia bilangnya lagi di kafe lah gitu kan sama teman-temannya. Ada dari kalangan artis juga, memang dia fotokan juga. Terus dia bilang lagi ngobrol lah, meeting masalah kerjaan, laporan lah, apa segala macam gitu ya. Ya udah gitu kan. Terus aku pulang dong, karena aku pikir ya udah kayaknya kita nggak jadi ketemu deh. Lagian kan maksudnya dia juga besoknya katanya mau terbang ke Pontianak gitu kan. Ya udah akhirnya aku pulang tepat di jam 3. Tepat di jam 3 aku udah ganti baju, udah mau tidur, dia teleponin aku berkali-kali. Terus dia chatting aku berkali-kali, di mana kau, rupanya
kau bohong sama aku, kau di mana gitu kan, kayak gitu-gitu, kayak di mana katanya, please please kesini cepetan please, kata dia, kayak sampai mohon-mohon gitu kan. Aku nggak ngerti maksud dia itu apa gitu kan. Terus ya udah kan, aku pikir kayak daripada dia bikin ribut, takutnya kayak bikin ribut gitu, dia datang ke sini apa gimana kan, aku nggak tahu. Terus dia bilang kayak mana aku mau jemput kamu gitu, kayak udah ada omongan ke situ. Ya udah akhirnya dia teleponin, akhirnya aku angkat kan, aku udah tidur. Aku bilang kenapa, datanglah ke sini, kata dia gitu kan. Ini aku baru pulang, kata dia gitu kan. Lah ya, gimana ya, ya memang deket sih, deket dari tempat tinggalku ke sana tuh, cuman nyebrang aja kan ke apartemennya dia itu. Ya udah, dari situ mau nggak mau aku pikir nih, dalam pikiran aku, dia mau minta maaf kali gitu kan, karena dia ya pas telepon dia baik-baik aja. Di mana sayang, kata dia gitu kan, kesinilah ayo, kata aku tunggu ya, kata aku tunggu kau di lobi ya, kata dia gitu kan. Tahu nggak, pas ya udah aku samperin ke sana kan, dia teleponin terus, di mana itu sampai mana gitu, kayak gitu. Ya udah sampai ketemu, aku bete dong, maksudnya kayak ya anjir, janjian udah dari jam 9 gitu kan, terus kayak ketemu tuh di jam 3, dan itu tuh kayak ya apa gitu, kayak ya udah pikir kan dia memang mau berangkat kan, di bilangnya jam berapa berangkat kan ke bandara. Ya mungkin dia mau ngasih hadiah ulang tahunku atau apa kan, pikiranku kan sebelum dia berangkat. Terus pas sampai apartemen itu ya, habis aku dimaki-maki sama dia. Terus ya aku lawan dong, karena aku ngerasa nggak salah apa-apa ya kan. Dia kok yang salah, dia yang nggak tepati omongannya, kok malah aku yang dituduh-tuduh. Terus dia bilang, kau tahu nggak salah kau apa, kau tahu nggak, katanya gitu kan. Dia sempet tampar aku 2 kali dan aku tampar balik dia 2 kali, sampai pada akhirnya ini masih ini ya, maksudnya kita tuh bukan pacaran, nggak ada apa-apa gitu, kita kenal tuh baru banget gitu kan, bahkan mungkin belum sebulan gitu. Nah terus akhirnya udah sebulan lebih sih, tapi ya maksudnya jarang ketemu walaupun kita sekedung kan. Nah terus akhirnya emosi kan di situ, terus dia sambil teriak-teriak kan, padahal aku nggak teriak-teriak ya. Terus dia kayak, apa kok bikin ribut-ribut di sini? Terus aku diem kan, maksudnya kayak ini apaan sih, ini orang sakit apa gimana gitu kan. Terus dia bilang, kau tuh sakit ya, kau tuh gila ya. Nah perasaan dia yang ngoceh-ngoceh dari tadi gitu kan. Terus ya udah, pas udah kejadian kayak tampar-tamparan itu, ya udah gitu kan, kayak kok tau gak sih, gue bilang, kok yang nggak merasa bersalah, gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong kayak, kok tahu gak, katanya, kok pikir aku suka apa, katanya, dengan kelakuan kamu kayak gini. Terus aku balikin dong, lah emang kamu pikir aku suka dengan sikapmu begini, gue bilang gitu kan. Terus udah gitu dia makin ngamuk dong, naik pitam. Ya aku kesel dong, aku mau balik lagi kan. Terus aku bilang, ngapain aku datang ke sini kalau misalkan cuma dioceh-ocehin, dimaki-maki, bukan yang ngerasa bersalah dan minta maaf, gue bilang tuh. Terus apa yang dilakuin, dia tahan aku, dia kunci pintunya kan. Terus udah gitu dia lempar aku pakai baju. Iya, aku dipaksa duduk, benar-benar didorong, badanku diseret untuk duduk lagi, nggak boleh pergi dulu sampai selesai. Dan aku tuh nggak mau, maksudnya ribut itu udah jam berapa gitu kan, kayak apa sih nih orang gitu kan. Ya gue mau pulang, gue nggak mau ribut di sini gitu kan. Tapi dia enggak, katanya selesaikan dulu di sini, katanya gitu kan. Terus tetap aku mau pergi kan. Akhirnya apa, ada asbak itu ditendang sama dia sampai berantakan. Dari situ keluarlah kata-kata umpatan, makian, anjing kau ini tuh itu, kayak apa sih nih orang gitu kan. Sampai dia ngomong kayak gini, kau harusnya mikir ya, kau tanya sama mantan suamimu kenapa kau bisa jadi begini, katanya. Ya mungkin kan sifatmu, katanya gitu kan. Ya terus aku langsung diem dong. Terus kayak dia nganjing-nganjingin aku tuh jadi keinget sama mantan terakhir aku kan, dia juga kasar gitu kan, tapi rupanya ada yang lebih kasar dari mantanku itu kan. Nah dari situ aku nangis, gemeter, ke trigger apa segala macem kan. Aku cuma bisa nangis, dia sambil ngoceh-ngoceh. Terus aku bilang, kau pakai narkoba ya, atau kau mabok apa gimana gitu kan.
Aku tanya gitu kan, terus dia makin naik pitam, makin marah lah jadinya. Aku nggak ngerti salah aku apa, yang jelas aku tuh kebingungan sambil nangis. Aku bingung apa gitu kan, apa ini apa, kayak aku datang ke sini cuma diomel-omelin gak jelas. Ya udah, kayak akhirnya aku mau pulang kan, aku nangis terus kata dia, dia nyodorin tangan, udah katanya jangan nangis lagi. Terus dia kayak bersihin muka aku lah gitu kan, disapu-sapuin. Udah jangan nangis katanya, ayo pulang ayo, kata dia gitu. Terus kata dia, mulutku ini Dara, katanya mulutku ini gampang sekali minta maaf, kalau memang aku salah aku minta maaf katanya, tapi kau tuh susah banget minta maaf, katanya gitu kan. Terus aku kayak narik nafas panjang banget, kayak sering banget narik nafas gitu kan. Terus akhirnya ya udah pulang lah, dianterin sama dia sampai nyebrang gitu kan, pokoknya sampai depan tempat tinggal aku tuh dianterin sama dia. Terus udah gitu, baru beberapa langkah dia pergi, dia udah telepon lagi, langsung pulang kok ya katanya, langsung masuk ya katanya. Iya aku gituin, udah nggak ada energi banget untuk ladenin dia. Tapi satu hal yang aku rasain ya, kenapa aku tuh kadang bingung ya, bertanya-tanya kenapa gitu kan, kok aku bisa didekatkan dengan orang-orang yang toksik terus. Apa aku yang salah, apa aku memang belum pulih, apa kayak looping terus gitu, kayak perasaan yang belum menerima, aku disakitin, dihianatin, kayak gitu-gitu. Itu tuh apa gitu kan. Tapi aku tuh sampai ngomong kayak gini ya, tadinya nggak apa-apa deh gitu kan, aku punya temen kayak dia, kalau buat temenan asik. Dan ternyata pikiranku sekarang berubah, bahkan kayaknya untuk temenan pun aku udah nggak mau lagi sama dia. Kayaknya aku gitu deh. Kayaknya nanti kalaupun dia telepon lagi atau chat lagi, kayaknya aku udah nggak mau sama dia. Dia sumpah manipulatif, playing victim, sampai aku teriak kalau dia tuh NPD. Tapi dia malah kayak ya udah, dia nggak, tau deh. Udah, sekian ceritaku, makasih udah dengerin. Semoga jadi pengalaman, kok semoga jadi pengalaman, maksudnya semoga jadi cerita yang seru buat kalian. Dan boleh kalian tulis di kolom komentar kalau ada pengalaman yang serupa ya, atau misalkan ada saran-saran untuk aku. Thank you, see you, bye bye.